Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita semangat, kita kembalikan kepada awal bahasan kita. Fi fadlil alim wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ini biasa, ini bab pertama. Tentang keutamaan, keistimewaan menuntut ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan belajar ilmu, dan keutamaan mengajarkannya. Ini bab kita sudah sampai nanti di halaman ke-13-nya. Jadi gini, saya ingin tekankan sekali lagi, para ulama kita senantiasa mengambil manhaj dari Al-Quran. Sebelum mengerjakan sesuatu, dikeluarkan dulu keutamaannya. Ini kelihatan sederhana tapi penting. Keutamaan ini, kalau bisa kita keluarkan dulu, kalau mampu dituliskan. Supaya memotivasi kita kalau mengerjakan ini yang kita raih. Itu minimal kalau sedang malas-malas, ketika melihat itu lagi, itu muncul lagi motivasi yang kuat. Makanya seringkali di ayat Al-Quran itu, amalan bersanding dengan keutamaan. Misal, infak tuh. Ya. Ketika menyebutkan infaknya, keutamaannya dulu disebutkan. Quran surah kedua, ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin, ambatat sab'a sanabil, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, seperti orang yang menanam satu benih. Dari benih itu satu nih, dihitungnya satu dulu. Jadi kalaupun ada 1 rupiah Anda berikan, itu hitungannya bukan 1. Ambatat sab'a sanabil, dari 1 ini tumbuh 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap 7-nya ada 100 benih baru. 1 kali 7 kali 100, 700 nilainya. 700 nilainya. Dan itu pun batas minimal, bukan batas maksimal. Karena ayatnya belum selesai, sering dipotong sampai sini, belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian pakar tafsir, maksud yang ayat terakhir ini adalah orang yang tak pernah berhitung, maka Allah akan berikan tanpa hitungan. Tapi kalau dia ngitung, ya sesuai hitungan itu diberikan. Infak misalnya, 1 juta masukin, sampai kotak infak tuh gak geser-geser. Tuh, 2, 3 juta. Tapi dihitung sama dia, alhamdulillah kali 700, punya catatan sendiri. 7 juta. Walaupun gak dia upload, punya catatan, Allah kasih. Begitu dioper 1 lagi, Masya Allah, ingin seperti yang 1 juta itu. Tapi gak ada. Cuman dia gak pernah berhitung, tapi keikhlasannya sangat dalam. Yang dia punya cuma 500 rupiah, itu pun logam. Dia masukkan dengan hati-hati supaya bunyinya pun gak kedengaran orang lain. Sampai masuk tuh lembut sekali, kayak landingnya itu soft gitu. Bagus. Dan dia gak pernah berhitung, gak pengen orang tahu. Itu lipat gandanya, yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah tanpa batasan. Bisa jadi dia masukkan 500, lipat gandanya bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Allah Ta'ala ada. Nah, kenapa dimasukkan itu? Banyak nanti keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu ngeledek saya. Astagfirullah. Dah, sampai dia capek sendiri. Sudah mas, kalau sudah saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wala'afina anin nas. Dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi, yang indah tuh gini. Hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai. Jadi dia tuh gak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya jadi gelisah terus gak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati orang lapang
yang sering ingat dengan Allah, dia lapang menerima persoalan, maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah lebih daripada seluas lapangan, seluas langit dan bumi. Anda punya rumah sekomplek Jaka Permai, kerasa luas. Nanti saat ke surga, seluas langit dan bumi. Silahkan maraton, boleh, koprol. Saya pengen tahu di mana ujungnya. Enak gitu. Nah pertanyaannya, kenapa sering disandingkan tuh antara amalan dengan keutamaan? Supaya kita itu punya motivasi. Pengen dapat ini, tahajud ada 4 kemuliaan. Jadi kalau kita tuliskan, karir akan diangkat, pekerjaan akan dibimbing, masalah diberi solusi, kalau diganggu langsung Allah tolong. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Nah, Anda tuliskan itu, keluarkan. Manfaat tahajud, berikan 4. Tempelkan langsung di dinding tempat tidur Anda sebelah kanan. Jadi begitu miring ke kanan, Anda lihat itu. Nggak ingat tahajud pun ketika melihat itu, pengen bangun malam harinya. Kalau bisa bikin kata-kata yang menarik, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan menuliskan di temboknya ketika akan berdakwah beliau. Ya Dahlan, berdakwah itu seperti menggenggam batu bara. Ingat sabda Nabi. Kalau kamu karena ujian yang kecil aja, karena celaan kamu gagal, kecil kamu. Seperti memegang batu bara. Tuliskan di dinding kita. Katanya karir pengen diangkat oleh Allah. Tahajud aja nggak mampu. Katanya pengen hidupnya mudah. Tapi bangun 2 rakaat aja nggak sanggup. Katanya pengen ditolong oleh Allah. Tapi begitu Allah ingin berikan, kamu nggak panggil. Sepertinya apa sih maumu? Tuliskan di situ. Ya, tuliskan. Di situ aku kadang merasa sedih padamu. Catat tuh. Tulis di tembok kita. Begitu dituliskan seperti itu, malam bangun. Itu manhaj namanya. Langsung antum setting alarm kan? Bangunnya bismillah jam 3, bangun. Alarm 2:04, 2:30, 2:45. Ya, supaya tertata rapi. Alarm 2:15 mematikan alarm 2:30. Alarm 2:30 matikan alarm 2:45. 15 menit kan ada persiapan. Jangan dikira orang bangun tuh langsung sadar, kan duduk dulu. Duduk, ngantuk, begini dulu kan, tahan-tahan. Ya, begitu sadar jam 6. Awal-awal begitu, lama-lama makin cinta, nanti bangun lebih awal lagi. Nah, ini keutamaan dimunculkan, makanya jangan heran para ulama kita itu sebelum menampilkan isinya, tampilkan keutamaannya dulu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Supaya nanti kalau sedang malas-malas, maaf ya, kalau ada tantangan pekerjaan lain, kita bisa prioritaskan, tuliskan. Menuntut ilmu, ini keutamaannya. Meringankan beban hidup, memberikan solusi, jawaban semua didengar, doa-doa dikabulkan. Tuh. Malaikat mengaminkan, dosa-dosa diampuni. Jadi begitu kita mau tinggalkan, kita mikir lagi. Duh, jangan-jangan kalau saya pergi ke mall tinggalkan taklim, saya meninggal di mall, dosa belum diampuni. Saya udahlah ke taklim dulu aja. Mall bisa besok lagi. Datang dia. Jelas ya? Apa di antara keutamaannya? Mari kita tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk halaman 13-nya. Saya mulai dari paragraf kemarin yang belum berakhir sepenuhnya. Wa ghayatul ilmi al-'amalu bihi li'annahu thamratuhu wa fa'idatul umri wa zadul akhirah. Kemarin kita sampai situ. Wa ghayatul ilmi, dan tujuan dari ilmu itu, kalau kita belajar pengetahuan, al-'amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Dimohon izin, kemarin saya tegaskan, ilmu dengan amal nggak bisa dipisahkan. Justru ilmu itu akan mulai mendapatkan pahala melimpah ketika diamalkan. Anda belajar fikih sholat, kalau nggak pernah dipakai sholat, kapan datang pahalanya? Hanya berhenti di saat belajar saja. Makanya ayo teman-teman, jangan batasi di majlis ilmu. Anda yang kuliah pun, niatkan sebagai ibadah karena Allah. Begitu Anda bekerja, itu jadi pahala. Pernah nggak kepikir ke situ? Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI, di IAIN, di UIN, dimanapun, coba niatkan sebagai ibadah. Nanti ketika diniatkan sebagai ibadah, untuk mengamalkannya, Allah akan permudah. Dan berkah nanti ilmunya. Berkah. Jangan dikira itu mendapatkan ilmu, hanya ilmu agama saja. Tidak, ilmu umum juga kalau diniatkan untuk kemudian berkhidmat kepada Allah, untuk ibadah, nanti akan ada manfaatnya. Masuk ITB, pengen jadi insinyur, masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ bisa desain masjid, desain hotel dengan musolanya, sipilnya bikin jalan. Begitu diniatkan sebagai ibadah, berapa banyak orang lewat untuk umroh di situ. Ini jalan ini aja, berapa banyak orang lewat untuk sholat ke Al-Azhar. Subuh ini aja, berapa banyak lewat situ. Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudhu. Berapa banyak yang ke toilet. Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia, nggak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya, Anda bikin jalannya,
Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat. Dunia diberikan panjar duluan. Pahala akhiratnya, setiap yang wudhu, Anda dapat pahalanya. Setiap yang lewat, Anda dapat pahalanya. Dan saat belajar itu demikian, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ilmunya berkah. Coba lihat orang-orang dulu itu. Yang makannya Masya Allah, kadang-kadang sekedar singkong. Ya, kadang-kadang ketemu nasi pun sehari cuma sekali. Itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang. Tapi dahsyatnya ilmunya berkah. Saya kalau lihat orang dulu belajar bahasa aja, jarang yang ada satu bahasa. Minimal 2. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Never dong. Misalnya, mana si pitung? Belanda, dapat. Jepang, ada yang bisa bahasa Jepang. Orang dulu. Coba diplomat-diplomat dulu itu. Kayak Haji Agus Salim, berapa banyak bahasanya? Ya, Bung Hatta. Ya, Masya Allah. Insinyur Soekarno, misalnya yang lain-lainnya itu. Ya, mereka belajar. Dan yang paling dahsyat ulama-ulama kita, Masya Allah itu. Ya, ulama-ulama kita itu dulu bukan sekedar belajar, kemampuannya luar biasa, semua ilmunya bersanad, kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan Qurannya, bahkan tidak sedikit yang jadi mufti langsung di Masjidil Haram. Tidak sedikit di antara mereka. Dan namanya abadi sampai sekarang. Bahkan murid-muridnya mengajar lagi. Syekh Yasin Al-Fadani, berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Jadi saya sarankan kalau kita mau belajar, dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini, saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah. Sholat, taklim. Dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, ada sarapan, ada pisang, dunia tuh. Tapi kalau kesini coba nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang gak kebagian. Oh, paling gak enak tuh. Akhirnya bikin status, ternyata di Al-Azhar gak ada pisang. Enak kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Jadi kalau kita nyari akhirat tuh ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur. Surga kita yang belum jelas. Dunia tuh gak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia, makanya pelajari ilmunya supaya nggak susah. Ini di rumah tangga ribut, karena nggak pelajari ilmunya, jadi nggak selesai-selesai. Padahal kadang-kadang cuma beres dengan senyuman aja, tapi kadang nggak beres-beres. Kenapa? Karena ilmunya nggak dipelajari. Di bagian pertama, ghayatul ilmi ala amalu bihi. Ya, jadi mohon izin, orang yang belajar itu tujuannya untuk diamalkan. Kemudian itulah menjadi buah dari pengetahuannya yang bermanfaat untuk hidupnya di dunia dan bekalnya ke akhirat. Ini yang kemarin kita tegaskan. Sekarang teruskan. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubula. Kita selesaikan kemarin sampai di sini. Dan cukuplah engkau paham kalau engkau bisa belajar dengan mengamalkan ilmumu, bukan sekedar hidupmu dunia akan bermanfaat, bekal akhiratmu menambah, tapi kata Syekh Hashim, syarafan, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Wa fadla, engkau akan diberikan keutamaan lebih oleh Allah. Syaraf, diangkat kemuliaannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syaraf. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Wa fadla. Dapat tambahan keutamaan. Diutamakan. Diutamakan. Nambah. Apa di antara keutamaannya? Diangkat derajatnya seperti mujahid fi sabilillah. Kalau wafat, syahid. Ada di antara keutamaan penuntut ilmu itu, teman-teman, ini ya, saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada fadlun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga, surga yang paling utama. Kalau dunia, dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa. Minta yang paling utama. Misal, ya, kan di sholat kita sering berdoa kan? Makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu hiyad doa. Sholat itu doa. Karena semua dari takbir sampai salam, itu doa. Tapi ada 2 posisi saja yang langsung kata Allah, kalau Anda berada di 2 posisi itu dan Anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Bersama Nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama. Jangan tanggung. Kaya sekalian, kaya dan berkah. Ya, kedudukan tinggi sekalian, tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya yang bisa bersedekah dan hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya presiden yang bisa mengamalkan isi Quran. Ya Allah, jadikan, minta yang paling tinggi sekalian. Apa 2 posisi itu?
Itu ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29. Disebutkan dengan kalimat fadl. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil adzan nggak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud nggak sujud. Kata Allah sederhana, umat Nabi Muhammad itu tarahum ruk'an sujada. Engkau akan lihat dia ruku dan sujud sholat. Jadi kalau anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya. Datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak mau sholat, dipertanyakan nilai keumatannya. Dan saat ruku dan sujud itu, yabtaguna fadla, dia minta yang paling utama dari Allah. Jadi kalau sedang ruku, sedang sujud, berdoa yang paling utama. Terutama saat sujud. Jangan nanggung. Kalau ada dicontohkan lafaz dari Nabi, bacakan doanya. Kalau nggak ada contoh lafaz dari Nabi, di hati kita mintakan. Ya Allah, saya pengen di Firdaus, ya Allah. Ya Allah, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk menatapmu di hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, sukseskan bisnis suamiku, ya Allah. Dan berkahi pada bisnisnya. Berkahi di harta kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluargaku semua penghafal Quran. Aku nggak minta apapun, ya Allah. Pengen Quran aja, ya Allah. Pengen Quran aja. Minta yang paling utama. Fadlah. Dan keutamaan penuntut ilmu fadlan yang paling utama adalah statusnya dinaikkan oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Jadi kalau dia sedang belajar, wafat syahid statusnya. Itu langsung turun Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Catat ya, karena di kitab tidak ada, ini syarahnya. Awas. Kata Allah, tidaklah semua orang beriman. Iman dulu tuh. Tidaklah semua orang beriman pergi bermedan perang semuanya, ke medan juang semua. Aku akan turunkan satu amalan yang kalau dikerjakan statusnya sama dengan yang berjuang di medan perang. Apa amalan itu? Tafaqquh fid din, belajar di agamanya. Makanya saya nggak bosan ingatkan, coba catat jadwal taklim di setiap masjid. Catat yang tafaqquh yang baik-baik. Yang baik-baik. Yang bisa memahamkan kita. Ini bukan sekedar datang tapi nggak ada isinya. Datang apalagi menurunkan iman kita, itu yang bahaya. Yang banyak ketawa tapi nggak jelas. Atau yang isinya bahkan semakin nggak jelas. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jangankan kita yang dengar, dia aja yang nyampein bingung. Ya. Itu kan bahasa Nabi. Anda akan mendengar nanti sayati. Awas, zamanun, akan datang satu masa nanti, di hadis Muslim, sahih hadisnya. Akan datang di satu masa nanti, orang-orang yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu membuat Anda bingung, kaget. Ya, jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan kaget. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain tuh kalau dengar Abu, nah yang sekarang itu ikut kaget. Ikut kaget. Karena mereka pun nggak punya kosakata itu. Ya, canggih juga nih kata-katanya ya. Jadi Abu Jahal tuh nggak punya itu. Ya, Abu Jahal sejahal-jahalnya. Ya, benar, Abu Jahal sejahal-jahalnya. Dan Abu Lahab selahab-lahab ya. Itu Abu Jahal tuh datang kepada Nabi dengan rombongannya itu. Ketika datang ke Nabi, kalimatnya sederhana. Ya Muhammad SAW, kita ini nggak usahlah berpelisih, nggak usah perang. Kita damai aja. Nah, caranya gimana? Malam ini, biarkan kita memang beda, kata mereka. Kita memang beda. Tapi perbedaan ini jangan sampai membuat kita berselisih perang. Malam ini, udahlah kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Selesai. Tapi kalimatnya sederhana. Kita memang beda, tapi jangan berselisih. Tuh, jadi orang-orang dulu sejahal-jahalnya, sejahiliah-jahiliahnya, itu nggak kenal dengan persamaan agama. Nggak kenal dengan pluralisme agama, semua agama sama. Dia masih mengakui kita emang beda. Tapi beda ini jangan sampai rame, gantian aja. Turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup dirinya, belum bisa menerima cahaya Islam dengan baik. Makanya ketika dipanggil kafir, dia nggak marah. Abu Jahal kan pintar bahasa Arabnya. Ya, lebih pintar daripada yang sekarang. Pintar. Bisa bikin sastra, kalimatnya fasih, dipanggil kafir nggak marah. Qul ya ayyuhal kafirun, dia nerima. Memang saya masih menutup diri kok.
Dan dia nggak marah. Nggak pernah tuh ada riwayat mengatakan tafsir asbabun nuzul. Ketika disebutkan kuliah al-kafirun, Abu Jahal langsung naik pitam mengatakan, apa kafir? Nggak ada. Jadi orang Arab paling fasih aja disebut kafir, dia menerima. Karena itu memang bahasa syariat, bahasa fiqih, dan itu dipahami betul. Ini konteks yang harus kita dapatkan teman-teman sekalian. Ini kembalikan lagi ya, supaya nggak lama-lama. Nah, fadla, minta yang paling utama. Jelas ya? Baik, kemudian wajalalatan wa nubula. Jalalatan wa nubula. Dan dia mendapatkan status tinggi di hadapan Allah. Allah punya sifat jalla wa ala. Jalla, tinggi, tak tertandingi. Jalalah, orang dinaikkan oleh Allah dengan status tinggi. Bagaimana kemudian mendapat status tinggi itu? Wa nubula, nabil istimewa. Bagaimana mendapatkan itu semua? Dirinci lagi oleh Syekh Hashim. Ini yang kita bacakan. Ya. Ini Masya Allah ini. Ya, Al-Quran, hadisnya ada semua. Bismillah. Yuk kita teruskan. Ke-14 ya. Ayat-ayat yang tadi untuk mendapatkan keistimewaan sudah saya bacakan sebelumnya. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Pertama diangkat statusnya oleh Allah yang istimewa sebagai orang yang paling khasyah dengan Allah. Jadi paling takut kepada Allah itu orang-orang yang punya ilmu. Status pertama. Di Quran surah Fatir itu, Quran surah ke-35 ya, dari ayat 27 sampai ayat 29. Di 28-nya ada kalimat itu. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita teruskan ke bagian kita sekarang, halaman 14. Faman dhafara bihi su'ida wa man fatahu khasira. Maka dari itu, orang-orang yang semangat menuntut ilmu, maka hidupnya cenderung bahagia. Bahagia dia. Karena semua janji yang diberikan tadi dia dapatkan. Kalau wafat, syuhada. Wafat syuhada itu enak. Di surga aja ketemu Nabi langsung. Bukan cuma Nabi, semua Nabi. Ya, wafat syuhada. Orang wafat dalam keadaan syuhada. Kalau dia sambil belajarnya bisa bertobat, istighfar, minta ampun sama Allah. Kan? Terus wafat di situ, sedang belajar. Tadinya pelaku maksiat banyak. Tiba-tiba pengen taubat, datang ke majelis ilmu. Taubat di situ. Setelah taubat dia belajar. Baru disebutkan belajar huruf Al-Quran. A'udhu. A diikuti. A. Begitu A keselak dikit. A meninggal. Ya. Itu modal dikit keuntungan banyak. Betul, teori ekonominya pas banget itu. Ya, modal dikit keuntungan banyak. Udah taubat, dosa diampuni. Baca huruf A, masuk surga ya. A, selesai. Syahid lagi statusnya. Nah, di mana ketemunya? Di surganya. Begitu naik turun Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Masyaallah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati kemudian dia wafat, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa di antaranya? Para nabi. Setelah para nabi siapa? Syuhada. Siddiqin, syuhada, sholihin. 3 golongan. Maka kalau bisa jadi bagian dari itu. Ya, jadi bagian dari yang disebutkan. Jadi status naik. Kemudian hidup ringan. Ilmu berkah. Dan ingat ya, setiap ilmu itu dapat, kalau diamalkan, rezeki mengikuti. Itu sudah rumus. Ilmu, amal, rezeki. Bahkan ada orang yang masih cari ilmu, rezekinya datang. Jadi kalau Anda benar cari ilmunya, jangankan diamalkan, baru cari ilmu, rezekinya datang. Itu akan dimudahkan oleh Allah. Coba lihat deh, para penghafal Quran, terus dia niatkan karena Allah, tiba-tiba datang donatur. Bahasa manusia donatur itu, yang kirim kan Allah juga. Muhsinin, datang kirim, dapat beasiswa. Beasiswa itu siapa yang ngasih? Manusia kan nggak punya, Allah yang menggerakkan. Masuk. Masya Allah. Tiba-tiba belajar ke Mesir, kurang, bikin tempe, gitu kan? Tempe dibikin, dibeli, berkah ilmu. Begitu belajar, dari dapatkan itu, selesai, tiba-tiba naik status. Kasih jadi. Itu Masya Allah. Banyak tuh. Di orang yang benar cara belajarnya itu, dia dhafara. Su'ida. Kalau benar dia ikat ketentuan Allah dengan baik, syaratnya ikat ketentuan Allah dengan baik. Niatkan dengan ikhlas, lakukan karena Allah, nanti akan datang. Belum diamalkan, rezeki sudah tiba. Begitu diamalkan, rezeki datang melimpah. Sampai dia menyimpulkan, saya udah nggak perlu dengan semua ini kecil nih. Jadi yang dia perlukan Allah saja. Makanya setiap hari dia katakan Allahu Akbar. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Sholatnya enak gitu. Jadi nggak ada nilainya. Lamborghini nggak ada. Ya, Ferrari lewat. Ya, nggak ada. Lewat. Allah yang paling tinggi. Allah yang paling besar. Tidak. Di sholat subuh pakai Ferrari itu biasa. Ya, bukan cuma dipanasin. Punya Ferrari cuma dipanasin doang malam-malam. Balapan mah taksi.
balik lagi, cuman diliatin, capek, ya. Kontrol lagi, cuman habis begitu aja. Ya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu hadis. Ya. Ini materi yang paling barunya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani, dua orang laki-laki. Jadi Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Ada satu orang mengisahkan tentang dua orang kepada Nabi. Ingin meminta pertimbangan dari dua orang. Ini mana yang paling bagus? Ya, mana yang paling bagus? Ini hadis. Oke, saya baca dulu, nanti kita cari di mana hadisnya. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Yang pertama adalah seorang hamba saja, rajin ibadah. Ibadah. Yang kedua 'alimun. Ya, orang yang ibadah tapi ahli ilmu. Ingat, jangan dipahami keliru. Alim itu, kalau disebut alim, itu di Arab itu bukan sekedar punya ilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Makanya ulama, ketika disebut ulama, bukan cuma berfatwa, tapi fatwanya diamalkan dulu. Apa hukumnya tahajud syekh? Dia udah tahajud dulu. Apa hukumnya infak syekh? Dia udah infak dulu. Diamal dengan ilmu itu, al-ilmu wa amalun, alima wa amila. Itu dibalik harakatnya, dibalik hurufnya, nyambung dua-duanya. Alima, ain lam mim, amila, ain mim lam. Begitu disatukan, dua-duanya nyambung. Nah, orangnya alim, ketika diamalkan amil. Dari bahasanya semuanya nyambung. Qalbul makani, hurufnya ditukar, itu nyambung dua-duanya, punya kaitan yang erat. Ya. Ada yang punya kitab namanya Ibnu Jinni. Ya, Ibnu Jinni itu punya kitab Al-Khasa'is namanya. Bagus sekali itu kitab. Di antaranya apa? Beliau membahas keterkaitan huruf-huruf dalam bahasa Arab yang kadang mengalami pertukaran. Alima, ain, lam. Kalau mimnya maju ke depan, amila jadi apa? Apa keterkaitan di antara keduanya? Itu dibahas oleh beliau. Nama kitabnya Al-Khasa'is 3 jilid. Karya Ibnu Jinni. Ibnu Jinni. Ya, Ibnu Jinni. Itu luar biasa. Nah, kembalikan ke sini. Jadi dikisahkan kemudian, ada alim, kalau disebut alim dalam bahasa Arab berarti mengamalkan, bukan cuma berilmu. Karena ilmu kalau nggak ngamalin pun nggak ada nilainya juga. Cuman saat belajarnya aja dapat pahala. Kalau nggak diamalkan nggak ada. Nah, dikisahkan ada abid, ada alim. Orang yang cuma ibadah saja. Yang kedua, dia ibadah dengan ilmu. Jadi dia belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Mana yang paling utama? Yuk kita bahas. Qala, maka Nabi menyampaikan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang dia berniat mengamalkan amalnya, baru berniat mau ngamalin amalnya, kemudian dia menuntut ilmu belum diamalkan tuh. Kata Nabi apa? Ka fadli 'ala adnakum, seperti keutamaan diriku ini kepada yang lebih rendah di antara kalian. Bukan yang lebih pintar, yang lebih rendah. Ini tinggi batasnya. Nabi tidak membandingkan Nabi dengan yang paling soleh di antara sahabat. Tapi yang paling rendah ibadahnya di antara para sahabat. Di seakan-akan jaraknya jauh banget. Ya, ini ada sahabat kayak Abu Bakar, levelnya kan tinggi kan? Di atasnya ada Nabi Muhammad SAW. Kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, tetap masih unggul Nabi. Cuman keutamaan Abu Bakar itu tinggi. Sampai saking tingginya, hidup menemani Nabi. Hijrah menemani Nabi, wafat dikubur di samping Nabi. Ya, bahkan di surga pun dengan Nabi saking tingginya. Walaupun tetap masih unggul Nabi, tapi Nabi tidak bandingkan beliau dengan Abu Bakar, dibandingkannya dengan sahabat yang paling rendah kapasitasnya. Itu pun tetap surga juga, cuman bawahnya rendah. Nabi ingin tunjukkan perbedaan orang yang punya ilmu untuk diamalkan itu derajatnya tinggi sekali insya Allah. Seperti perbandinganku dengan yang paling rendah di antara kalian. Ini hadisnya dari Abu Umamah. Ya, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini statusnya marfu ini, marfu. Marfu itu termasuk kalangan hadis dhaif. Tapi dhaif itu, nah ini yang mau saya tunjukkan. Kadang-kadang nih sekarang banyak bahasa-bahasa yang nggak dicerna lagi. Dhaif tinggalkan. Dhaif tinggalkan, tapi ilmu nggak ada. Jangan begitu, itu berbahaya. Berbahaya. Dhaif itu dibagi dua, dhaif matan, dhaif sanad. Kalau dhaifnya di sanad itu yang meriwayatkan hadisnya, bukan di matan, itu status masih bisa diamalkan sepanjang punya dua syarat. Syarat pertama, babnya fadhailul a'mal. Keutamaan-keutamaan amalan, bukan amalan-amalan pokok. Bukan tauhid, bukan tentang sholat,
ya bukan tentang haji misalnya, tapi keutamaan-keutamaan saja bisa diamalkan. Syarat yang kedua, apalagi kalau ada penguat namanya syahid atau tawabi' dalam ilmu hadis. Nah, hadis ini menunjukkan beliau ini muhaddis nih. Artinya paham hadis. Faqih juga, paham fikih. Enggak mungkin kalau ada kalimat ini, enggak mungkin kalau enggak paham hadis, mustahil bisa diteruskan hadis selanjutnya. Hadis yang tadi saya bacakan itu, yang ada di sini, riwayat Abu Umamah, ternyata syahidnya banyak. Syahidnya banyak. Syahid itu hadis lain yang menguatkan, yang statusnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi. Di mana adanya? Di Abu Daud ada, di At-Tirmidzi ada, di An-Nasa'i nomor hadis 233 ada. Riwayatnya sahabatnya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyantumkan juga di Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Coba cek nomor hadis 1388. Yang kitabnya Fadlul Ilmi. Awas, wal alim wa ta'alluma wa ta'liman lillah. Itu babnya. Nomor hadis 1388. Disebutkan riwayat Abu Darda ditutup dengan ujungnya rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar. Apakah selesai? Belum. Wa fadlul alim 'alal 'abid kafalil qamari 'ala sairil kawakib. Apakah selesai? Belum. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma fahaddu bihadin wafir. Selesai. Sampai di situ. Itu sering dipisah-pisah hadisnya, sering dipotong-potong padahal satu kesatuan. Nah, setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menerangkan hadis yang tadi saya ucapkan sampai akhir. Ada syahidnya. Nah, logikanya gini sederhananya. Uang 1 juta dengan 100 ribu banyak mana? 1 juta, berarti 1 juta sahih. 100 ribu dhaif, ya kan? Tapi kalau 100 ribu yang ngasihnya 10 orang. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. 100 ribu kali 10 berapa? 1 juta. Maka yang dhaif naik status jadi sahih. Awas hati-hati nih. Sekarang kita sedang menyebut dihadapkan pada dai-dai yang tadi dai amplop. Sampai orang ini punya pandangan ke amplop diterapkan ilmu hadis di tempat yang salah. Saya kalau ceramah amplopnya tebal, itu sahih itu. Tapi kalau amplopnya tipis, dhaif. Ya. Kalau tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Itu kaidah yang ditempatkan di tempat yang salah. Kalimatul haqqi rada bihal batil. Tapi kalau diilustrasikan, benar. Ini 1 juta sahih, 100 ribu dhaif. Tapi kalau 100 ribu dikasih 10, naik juga jadi 1 juta. Sahih li ghairihi. Sama hadis dhaif, kalau isinya benar, yang diragukan itu orang yang nyampaikannya, bukan karena isinya. Karena di hadis itu kualifikasinya ketat. Gini, orang pemabuk saja atau orang pernah punya salah meriwayatkan hadis, saking hati-hatinya ulama, hadisnya tidak diambil sekaligus. Dituliskan catatan, ini orangnya bermasalah. Bukan hadisnya, orangnya. Kenapa disebut orangnya? Karena khawatir nanti hadis diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Sehingga ketika ada orang salah, orang akan mengatakan, pantas salah hadis yang diriwayatkan oleh orang bermaksiat. Saking menjaga kemuliaan hadis, dicatat itu semua. Makanya muncul hadis mungkar. Hadis yang diingkari. Karena orangnya seringkali berbuat maksiat. Bukan karena hadisnya. Hadis matruk, hadis yang ditinggalkan. Bukan karena hadisnya buruk. Tapi karena orangnya seringkali berdusta. Sehingga nggak bisa dibedakan. Ini orang lagi bicara hadis atau dusta. Jelas ya? Hadis maudhu, hadis palsu. Bukan hadis yang bermasalah. Orang yang memalsukan itu. Kalimatnya mah benar. Cuman orangnya mengatakan itu hadis. Padahal bukan. Ya, pernah dengar ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun nggak ada. Saking palsunya. Cuma ada di satu kitab, Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah, karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti, halaman 29. Dan Imam Suyuti pun tidak menyebut hadis, menyebutnya kisah. 3 orang dokter yang memberikan advice, nasihat kepada seorang raja. Kalau pengen sehat, kata dokter yang keempat dari Sudan, yang 3 itu 1 dari Irak, ya, yang kedua dari India, yang ketiga dari Romawi, memberikan nasihat, obat untuk makanan yang sehat. Yang keempat dari Sudan, yang Sudan ini mengatakan kalau pengen sehat, saat paduka lapar, silahkan makan dan angkat tangan paduka sebelum kenyang. Muncul kata mutiara mahfudhat, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kata mutiara, isinya bagus, cuma datang orang belakangan, hadis. Di orang itu yang salah, bukan kalimatnya. Paham nggak sampai sini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Ya Allah, mohon berkahi hamba di bulan Rajab dan Sya'ban dan mohon sampaikan pada bulan Ramadan. Isinya benar. Cuman orangnya ada yang bermasalah. Disebut kemudian hadis mungkar. Orangnya yang mungkar, hadisnya nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau kita belajar ilmu hadis, ngerti sampai situ. Sebab kalau kita ingin mengamalkan kalimatnya pun nggak apa-apa, tapi jangan dipahami sebagai hadis. Nih, boleh nggak kalau saya di bulan Rajab berdoa begini, ya Allah, anugerahkan hamba keberkahan di bulan Rajab ini, ya Allah. Beri kemampuan untuk beramal. Dan mohon beri kesempatan, ya Allah, untuk sampai di bulan Sya'ban dan pertemukan dengan Ramadan, ya Allah. Hamba ingin bertobat. Hamba ingin bertobat. Boleh nggak? Itu bahasa Arabnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sama aja. Orang Arab bacanya pakai bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia. Cuman salahnya apa? Ketika ada orang mengatakan misalnya ini hadis atau orang itu bermasalah. Paham ya? Nah, ini ketika dicantumkan di sini jangan langsung divonis. Hadis palsu tuh, hadis dhaif tuh, tinggalkan kitabnya. Oh. Jangan karena ketidakmampuan Anda memahami sesuatu, Anda berlaku bodoh dan ngajak orang lain bodoh, itu ngerepot. Kalau mau bodoh, bodoh aja sendirian, yang ngajak orang. Terus belajar gitu. Paham ya? Ini sudah nggak ngerti bikin status. Saya terima dari ibu saya tuh satu video. Hati-hati katanya. Nah ini ada ini, benar nggak? Begitu dikirimkan, orang langsung bilang, hati-hati. Ada Quran palsu menyebar di Indonesia. Tuh lihat, dipertontonkan oleh dia. Tuh lihat. Bahkan ini huruf fa-nya nggak ada titiknya. Ih, huruf kop, lihat huruf kop, titiknya malah di bawah cuma satu. Itu bukan palsu, itu Quran riwayat Warsh. Warsh. Dan dia mendapatkan anugerah karena nggak mudah menemukan Quran riwayat itu di Indonesia. Adanya di Afrika tuh bagian barat. Dia di Mesir karena Warsh berasal dari Mesir. Muridnya Imam Nafi'. Itu nggak semua orang punya. Imam Al-Azhar di sini belum tentu punya. Belum tentu punya, di Istiqlal belum tentu ada. Anda dapat itu dibilang Quran palsu. Itu ilmu gitu, itu yang paling penting. Jadi kalau belum bisa memahami sesuatu, jangan banyak berfatwa. Itu bahaya. Kata Imam Malik, hafal 100.000 hadis, tapi nggak paham isinya, jangan berfatwa. Kalau bukan Andanya yang sesat, orang lain nanti yang terlantar. Paham ya? Nah, jadi ini maksudnya, kalau saya bacakan nanti, kalau ada yang berkomentar, tuh hadisnya dhaif tuh. Memang hadisnya dhaif, tapi dia bisa diamalkan. Dhaifnya bukan dhaif yang parah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Al-Quran dan Sunnah. Dan dia dikuatkan dengan hadis lain karena itu statusnya naik kemudian menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Kenapa dicantumkan di sini? Katanya dhaif. Karena yang nulis itu ahli hadis, ente yang komentar nggak paham hadis. Saya baca terakhir ya, sampai kita ada 2 menit. Saya takutnya nanti ditanya, belajar apa tadi? Hadis dhaif. Cuma naik status li ghairihi. Gimana itu? Ya, aja tayangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sallallahu pernah bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, satu rangkaian. Ini penguatnya, syahidnya. Adanya di An-Nasai nomor hadis 233, juga di Abu Daud, juga di At-Tirmidzi, juga Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor hadis 1388. Rawinya Abu Darda. Hadisnya sahih, ada yang menyebutkan hasan. Ya. Statusnya tetap hasan, itu hadis sahih. Ya, sahih. Ya, cuma daya ingat hadis itu kan 5 syaratnya. Mattasala isnaduhu binaqdil adli dhabiti, anil adli dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Paham? Tidak, ya, nanti belajar. 5 itu. Jadi kalau salah satu kurang, ya, kurang dhabit, hafalannya kurang dikit. Kurang dikit tuh koma jadi lupa komanya, titik jadi lupa titiknya, bukan lupa hadisnya. Jadi ilmu hadis itu kalau lupa koma dikit turun status tuh dhabitnya, kurang. Dari sahih jadi hasan. Ya. Sahih jadi hasan. Jadi kalau saya bacakan kalimat misalnya, nih Al-Jami' As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulangi. Nah, itu maudhu tuh kalau nggak bisa ngulang. Itu statusnya turun. Tapi kalau bisa diulang lengkap sempurna kalimat titik komanya itu sahih. Tapi kalau macet sedikit, koma sedikit, hasan. Ketat sekali ilmu hadis itu. Enggak semua orang bisa kemudian disebut sebagai hadis. Terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, di sini ada wa muslimatin. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Baik, pertanyaannya, Ustaz, di sini ada kalimat talabul ilmi, kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardhah, kemestian bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan. Kalau kita di hadis cari riwayat
Kalimat muslimah ini nggak ditemukan. Sedangkan beliau ahli hadis. Kenapa muncul kalimat muslimah? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di hadisnya ditemukan demikian. Cari di berbagai riwayat, hampir sulit menemukan kalimat muslimah. Pertanyaannya, kenapa beliau menuliskan kalimat wa muslimatin? Apakah di sini ada riwayat baru yang ditemukan kemudian ada kalimat muslimahnya? Atau ada hal yang ingin disampaikan di sini? Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, supaya nanti kita bisa bersemangat untuk menggali dan kita paham cara membaca kitab dengan benar insyaallah. Yang kita ajarkan cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis dengan ilmunya, dan cara membaca kitabnya. Karena itu saya sarankan begini, tolong yang belum dapat ini di copy, nanti coba di copy, nggak apa-apa kalau selembar-selembar yang kita bahas. Karena halaman 14 saja yang di copy. Ya, kalau sulit. Saya pengennya Anda nggak sekadar dengar, bawa ininya. Jadi Anda bisa lihat sambil saya terangkan, Anda bisa baca juga, bisa saya terangkan. Jadi Anda tahu, nanti Anda ngajarkan lagi pada anak Anda selanjutnya, teman Anda, dan ngajarkannya langsung dari sumbernya. Ya, dilihat, dipahami, terus belajar bahasa Arab dari sini, terus lihat ayatnya, kasih catatan, ilmunya lengkap nanti. Ya, habis ini pulang ke rumah, kasih tahu istri, kasih tahu anak-anak, bikin status, ya. Bulan depan jadi ustadz, saya pensiun. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita, memberikan kepada kita insyaallah rahmat, keberkahan, tambahan pengetahuan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا يا الله ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به يا ارحم الراحمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عسرا الا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة hasanah wa qina adzabannar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat. Jadi ketika kita salat ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal dapat. Itu bekal pulang. Kita gambarkan nih supaya nggak bingung ya. Yuk, kita ilustrasikan sejenak ya. Bismillah. Bapak Ibu kelihatan ini ya? Ibu kelihatan Bu ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini pejuang subuh belum ditulis sudah kelihatan ya. Alam itu kan yang kita tinggali, kita rasakan, dan nanti yang kita yakini ada 3 kan. Ini sering saya sampaikan belakangan ini di beberapa kesempatan. 1, sekarang ada yang disebut dengan ardun, al-ard, yang kita terjemahkan dengan bumi tempat kita tinggal. Sekarang ya, sekarang kita ada di mana? Di Masjid Pondok Indah ya. Bagian dari bumi. Ini di bumi. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu asalnya bukan nama alamnya, tapi lebih kepada sifatnya. Ya, dunia. Dari kata dana, yadnu, dunuwan, wa dunyaan. Artinya sesuatu yang cepat, sesuatu yang fana, sesuatu yang rusak, yang hilang. Jadi semua sifat kehidupan kita di tempat ini itu berlangsung cepat. Ya, kayaknya baru kemarin ketemu, sekarang sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kenalan teman SD, sekarang sudah saling punya cucu. Ya, dan semua sifatnya rusak. Ini gelas kalau didiamkan, besok-besok kotor, rusak. Baju kalau didiamkan nggak diapa-apain, rusak. Ya, kendaraan kalau didiamkan semewah-mewahnya nggak diapa-apain, rusak. Itulah dunia.
Kenapa diperkenalkan viral dunianya dibandingkan dengan bumi dan ardonnya? Untuk memberikan kesan yang kuat kepada jiwa kita. Hei, jangan sampai terjebak dengan kehidupan dunia yang sementara yang ditinggalkan. Jangan memperebutkan sesuatu yang rusak. Jangan berselisih pada sesuatu yang hilang. Ya, kan sekarang banyak orang aneh ya, memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya yang diperebutkan itu rusak sendiri. Ya, memperebutkan sesuatu, berselisih pada sesuatu yang akan ditinggalkan, kan sama-sama meninggal. Untuk apa memperselisihkan sesuatu yang akan ditinggalkan? Kok bisa berantem, berselisih, saling mencela pada sesuatu yang sama-sama akan ditinggalkan? Itulah kenapa sering dipopulerkan dengan nama dunia. Dunia, ingat ya, kita tinggal di dunia ini. Maksudnya apa? Hei, hidupmu sementara. Hei, terkadang kita lupa bahwa itu akan berlangsung dengan cepat. Saat nanti meninggalkan tempat itu, ada tempat lain yang akan kita kunjungi. Setelah dunia apa? Belum ke akhirat. Ada waiting room dulu. Nah, sini ada waiting room. Tempat nunggu sementara sebelum nanti ke alam yang ketiga. Namanya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surah apa itu? Surah Al-Adiyat, surah ke-100 di ayat yang ke-9. Namanya kubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Ya, alamnya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu pemisah. Bukan alam yang sesungguhnya berkehidupan, bukan. Sementara aja pemisah dari alam yang lain. Jadi sekat yang tak nampak sekatnya, tapi memisahkan dua yang berbeda, itu disebut barzakh. Bapak Ibu, kalau kita pernah lihat di lautan, atau orang diving, menyelam ke laut, atau kita lihat misalnya suka ada program di YouTube ya, tentang lautan itu, kan air yang tembus ke laut itu dari mana-mana, kan dari sungai menyatu. Pernah lihat ada bagian lautan tertentu yang nggak nyambung tuh arusnya antara kanan dengan kirinya. Ikan yang di sini nggak bisa tembus ke sini, begitu ke sini balik lagi, sini balik lagi. Nah itu barzakh namanya. Barzakh pemisahnya, nggak kelihatan tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam ini kenapa disebut barzakh? Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi dengan sifat dunia, dengan kehidupan di alam yang ketiga namanya akhirat. Akhirat. Kalau sudah ada taknya, ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah ada taknya di ujung, itu artinya ujung sesuatu yang gak ada awal lagi setelah itu. Ya sudah berakhir di situ. Ya. Jadi kalau di sini meninggal, masuk ke sini. Di sini selesai, ke sini ke akhirat. Tapi kalau di akhirat ini ujungnya nggak ada meninggal lagi, ya nggak ada wafat lagi, nggak ada meninggal lagi. Jadi nggak usah update status kalau di sini, statusnya akan abadi. Kalau di sini masih berpindah-pindah, ya mau status apapun dunia akan ditinggalkan. Begitu selesai pindah ke sini. Di sini mulai sama. Yang pejabat, yang pengusaha, pebisnis, ya, yang diplomat, yang macam-macam sampai ke sini mulai sama. Almarhum. Nanti bedanya dihisab, begitu sampai sini statusnya akan diraih sesuai dengan amalan yang ada di sini. Nah, mohon izin, mohon maaf, kalau di sini yang semua kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, ya, maka tuntutannya cuma satu, amal saleh. Pastikan semua amal perbuatan yang kita kerjakan soleh. Soleh itu artinya dipandang baik oleh Allah, singkatnya begitu. Kalau makan dengan cara yang soleh, yang Allah senangi. Minum yang soleh. Berpakaian yang soleh. Bekerja yang soleh. Maksudnya kalau Anda cari pekerjaan, cari yang dibenarkan oleh Allah. Jangan bekerja dengan korupsi, jangan bekerja dengan cara menyogok, jangan bekerja dengan mempopulerkan riba misalnya. Kalau makan yang saleh, jangan makan yang haram, jangan makan hasil dari pencurian, itu namanya saleh. Kalau kita kerjakan semua aktivitas kita, pekerjaan semuanya saleh, maka tadi dia akan punya nilai. Nilai itu yang disebut dengan hasanah. Ya. Hasanah ini punya poinnya yang disebut dengan ajrun, yang kita kenal dengan pahala, yang tadi saya terangkan. Nah,
ini hasanah, ajrun, hasanah ini yang ikut ke alam kubur nanti. Yang ininya tidak amalnya. Contoh gampangnya begini, saya tunjukkan. Ini ada minuman. Ya. Minum itu kan aktivitas standar, amal standar untuk menghilangkan haus. Siapapun bisa minum. Mau yang beriman, mau yang belum beriman. Saya sering katakan belum beriman dengan harapan sama-sama beriman sebelum wafat. Ya, itu adabnya. Maka bagaimana cara minum ini supaya menjadi soleh? Kata Nabi di hadis Al-Bukhari, perhatikan, idza quddimat ta'amu, kalau hidangan disajikan, mau makanan mau minuman, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu, thumma sammillah aw iqra bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum diminum ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang akan menjadikan aktivitas minum menjadi hasanah. Dituliskanlah pahalanya, namanya ajrun. Minumannya itu selesai, itu masalah dunia. Hausnya hilang, keluar jadi kotoran, itu minumannya. Jadi gelasnya nggak ikut ke alam kubur. Ya, minumannya nggak ikut. Yang ikut apanya? Ini hasanahnya. Jelas sampai sini? Karena itu, semua aktivitas yang kita kerjakan dalam berkehidupan itu pasti ada pedoman dalam Al-Quran dan hadis detailnya untuk membimbing semua aktivitas kita menjadi soleh. Pedoman itulah yang sering kita kenal dengan nama doa namanya. Silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada satupun di dalam Islam aktivitas yang dikerjakan kecuali bersanding dengan doa di dalamnya. Coba cek ya, bangun tidur sudah ada doanya? Sudah. Makan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Dan kalau kita mau jujur, itu semua aktivitas doanya nggak sama. Bangun tidur dengan mau tidur sama nggak doanya? Bahkan urusan ke masjid nih, masuk masjid ada doanya nggak? Kakinya diatur kan? Kanan. Keluar masjid ada doanya? Doa masuk dengan keluar sama nggak? Beda. Ada yang mau ke toilet ya, masuk toilet, kakinya diatur nggak? Kaki apa masuknya? Kiri. Keluar? Ada doanya nggak? Nah, perkara ke toilet pun bisa jadi amal soleh. Karena semua yang dikerjakan dalam Islam itu bernilai. Allah itu ingin mendidik kita, jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau sudah ada manfaat, jangan tanggung. Jangan hanya jadikan kegiatan itu terbatas pada satu alam saja. Dunia dapat tapi alam kubur gak dapat. Dunia dapat tapi akhirat gak punya bekal. Gimana nanti pulang ke akhiratnya? Ya? Saya mau tanya sebentar. Maaf ya, kita yakin gak bahwa kita akan meninggal? Saya ulang, yakin gak akan meninggal? Baik, sekarang pertanyaannya, kalau sekiranya meninggal, pindah alam atau tidak? Pindah kan? Makanya diumumkan di Masjid Raya Pondok Indah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia, telah meninggalkan dunia. Artinya keluar dari sini. Sekarang kita pakai hukum dunia sebentar. Biasanya begini, kalau orang pindah tempat, walaupun ada di satu alam, itu pasti butuh bekal. Dan kadang bekalnya nggak sama. Contoh, nanti Ramadan, setelah itu masuk Idul Fitri. Biasanya ada mudik ya. Mungkin nggak mudik kalau nggak ada bekal? Saya sering perhatikan setiap tahun, orang itu mau mudik kalau ada bekalnya. Masya Allah, cuman motornya bebek, ya. Tapi kan bekalnya ada yang singa, ada yang sapi, ya. Itu ditambah lagi pelepah pisang, kasih dus lagi, kasih tulisan, sayang tunggu aku pulang, gitu kan? Ya. Kan dikumpulkan kan? Dan saya pernah tanya, kenapa mas gak pulang? Gak ada bekal pak katanya. Jadi orang mau pindah tempat saja, itu perlu ada bekal. Anda kesini kalau nggak ada bekal nggak mungkin sampai. Sekarang kalau pindah dari Indonesia ke Singapura, sama nggak mata uangnya? Beda. Di Malaysia sama nggak? Semakin jauh ke Saudi, ke Amerika, hukumnya mengatakan setiap pindah tempat pasti bekalnya beda. Jangan pernah kita mengharapkan atau membuat hukum sendiri ketika pindah tempat. Jadi sesama dunia saja tempatnya, bekalnya sudah beda. Sekarang Anda menginginkan pindah alam dari dunia ke kuburan, bekalnya pengen sama, mustahil.
Makanya sejak kita meninggalkan dunia, semua paket dunia tanggal di atas. Pindah ke bawah, selesai. Nih bajunya ini nggak akan ikut nih. Ganti. Ya, namanya kafan kan? Dan di kafan itu sudah nggak ada kantongnya. Coba dicek tuh, ada kantongnya nggak kan kafan tuh? Nggak ada. Dan ini nggak akan dibawa nih handphone yang bagus, lagi dipakai ngerekam nih. Nggak akan ikut. Ah, saya mau dipakai aja, ntar kalau malaikat nanya, man robuka? Nih, sudah pernah ikut kajian. Rombongan Ustaz Adi. Ya, beda, ini beda alam. Maka yang ikut apanya? Yang ikut tuh hasanahnya, value-nya, nilai kebaikannya. Ini yang kita yakini, ini yang kita imani. Jadi mumpung masih ada kehidupan, perbanyak. Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita, orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Amal saleh. Nah, ini nanti yang dibawa pulang ke sini. Ya, sini. Nah, bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh? Gimana latihannya? Karena nggak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh, itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar, dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah, yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan, baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor, tidur, rebahan. Sekarang banyak kaum rebahaners, ya, tiduran, itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya, saya duduk ingat Allah. Kalau ingat di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya, ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar, mustahil. Karena ketika sedang tanda tangan ingat Allah. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan silah. Dari wasala yasilu silah. Ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhai dan disukai oleh Allah, sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan solat namanya. Solat. Makanya solat disebut solat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103. Ya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika anda telah tuntas mengerjakan solat, fadhkurullah. Ciri orang yang berhasil solatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Makanya kalau sudah selesai solat, kita sudah ingat Allah. Nah, kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi. Selesai solat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita solat. Ingat dulu, sambungkan dulu, sehingga saat keluar dari tempat kita solat sudah ingat Allah. Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir, zikrullah. Karena itu sholat disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Saya nggak akan keluar dari Quran hadis sehingga nggak bisa didebat. Nggak bisa didebat. Anda nggak bisa debat karena ini bukan pikiran, karena ini Quran dan hadis. Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Salat disebut dengan zikir. Zikir itu artinya ingat.
Makanya tadi saya katakan di awal, sholat itu melatih kita supaya ingat Allah. Karena itu ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum ingat kita kepada Allah, maka diminta zikir pasca sholat. Setelah sholat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadis Muslim, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu yang paling singkat. Kalau mau agak panjang, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah. Karena ada orang yang saat sholat bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya. Asrarus shalah, nadharat fi ma'anis shalah. Ketika Anda mulai bertakbir, takbir begini, Allahu Akbar. Kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih dibawa. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya motor hu akbar, mobil hu akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate hu akbar, ya, miss call belum dibalas hu akbar. Itu bermasalah. Sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus. Tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi, kata Nabi. Udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kamrak'atan yusalli. Sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh berapa rakaat tadi? 2 diucapkan, tapi ketika dipraktekkan ada yang 3. Ada yang 1. Ya, ada yang begitu. Ada, tapi di hati saya gitu ya. Nah ini. Makanya setelah kita sholat, salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu kita mencoba menyempurnakan dengan apa? Istighfar dulu. Kalau tadi ada yang belum tersambung. Setelah itu apa? Kita sambungkan Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya dilatih 33 kali. Sekali belum nyambung, 2 kali. 2 kali belum nyambung, 3 kali. 3 kali belum ingat, 4 kali. Masa iya sih sampai 33 kali belum ingat juga? Bapak nama siapa? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Joni. Siapa Pak? Apa enggak dengar saya Joni? Itu baru 3 kali. Ini kita 33 kali menyebutkan subhanallah. Masa enggak nyambung juga? Alhamdulillah 33 kali. Masa enggak syukur juga? Dilatih. Kalau sudah terkoneksi, inilah dia. Fadhkurullaha qiyama, bangun dari sholat, bangkit, selesai sholat, mau kerja, mau kemanapun, ingat Allah. Jadi nggak ada istilahnya keluar masjid tertukar sendal, tuh nggak ada. Ada di sini yang tertukar sendal? Banyak. Insya Allah tidak ya. Kalau ingat Allah tuh nggak mungkin tertukar. Jadi begitu Anda akan menggunakan, yang punya orang lain sadar tuh, astagfirullah, Allah mengawasi, bukan punya saya walaupun mirip. Ya, walaupun mirip. Ya, pakai yang punya kita, itu akan diarahkan. Tapi kalau nggak ingat ada yang mengawasi, nggak ingat ada yang lihat, nggak ingat akan dihisab. Mana ya tadi? Oh, ini dia, masya Allah lupa saya. Pakai masya Allah lah gitu. Dia pakai yang paling bagus tuh. Pulang dia, padahal dia ke masjid tuh nggak pakai sendal. Pekerjaan juga begitu, nggak akan sembarangan ngambil yang bukan haknya. Kerjakan proyek yang tidak benar. Demi Allah, kalau di Indonesia ini muslinya benar semua sholatnya, makmur. Wah, para polisi itu tenang tugasnya gitu. Ya, tentara juga nyaman. Di pekerjaan tuh nggak usah ada CCTV, ya, nggak usah ada e-tilang, nggak usah ada kamera di jalan, kan? Ah, ini karena kenapa? Latihannya nggak maksimal. Ini pentingnya sholat tuh itu. Jadi semua menjadi amal soleh. Semua jadi amal soleh. Begitu ingat Allah, maka berdiri ingat Allah, jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring pun ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, pasti disebut nama Allah. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh hati setiap hamba, lalu diikutkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin orang nyebut bismillahirrahmanirrahim kalau enggak ingat Allah. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, bismillahirrahmanirrahim.
itu ketika dikerjakan langsung jadi hasanah. 10 poin. Ada pahalanya. Dan jangan dianggap ringan ya, ini kalimat ringan tapi menentukan saat pulang, saat meninggal nanti. Nah, kalau nggak disebutkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak bacakan doa yang menyertainya, maka jadi dunia saja, solehnya hilang, tinggal amalnya. Dibalasnya di dunia, akhiratnya nggak ada. Itu yang dimaksud Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik di dunia tapi tidak disertakan niat akhirat, kami balas dunianya. Anda kerja belasan tahun, puluhan tahun untuk dunia aja, dapat gaji, dapat benefit, dapat penghargaan. Ada yang juara, ada yang dapat bintang, champion, ya, ada yang promosi jabatan, tapi niatnya untuk dunia. Allah adil, kata Allah, kerja keras dia untuk dunia, saya balas dengan balasan dunia. Tapi kalau diniatkan akhirat, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kan kerjanya sama, etosnya sama, di tempat yang sama. Kita niatkan akhirat, gak ada ruginya. Begitu meninggal, dapat. Beruntungnya dan bersyukurnya kita sebagai muslim, kita itu lengkap informasinya. Urusan kubur ada informasinya, akhirat ada informasinya. Silahkan komparasikan dengan informasi dan sumber manapun. Ditemukan nggak yang informasi detil seputar kubur, seputar hisab, seputar kiamat, seputar surga, seputar neraka? Cuma di Islam. Itu yang kita syukuri, supaya kita siap-siap. Bukan sekedar dibaca. Baca ada pahalanya, tapi siap-siap ada konsekuensi kebaikannya. Ini balik ke sini. Karena itu saya katakan dari awal, pertama Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi ibadah paling pokok karena dia akan mengantarkan kita pada konektivitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau sudah nyambung dengan Allah, bukan cuma jadi amal soleh. Orang-orang yang tersambung dengan Allah di semua aktivitas kehidupannya, maka akan mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan hidupnya. Mudah sukses, mudah bahagia, mudah tenang. Semua kemudahan yang kita raih dalam konteks kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan itu kalau digabungkan semua maknanya, berubah katanya menjadi falah. Apa namanya? Falah. Falah itu bahagia, sukses, nyaman. Kalau dibuka kamus English Arabic misalnya, falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness. Bukan cuma bahagia, bahagia dan sukses. Bukan cuma sukses, karena ada orang sukses belum tentu bahagia. Saya sering tanya yang ini nih, dan biasanya para ibu yang juara menjawabnya itu. Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Sukses tapi gelisah, ya, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tenang, ya. Sukses dan bahagia. Nah, sukses dan bahagia itu bahasa Arabnya falah. Ini poinnya. Falah. Ah, sekarang coba kita dengar baik-baik. Cek telinganya masih ada nggak tuh? Cek telinga masih ada nggak? Setiap hari, di setiap pergantian waktu dalam sehari. Pergantian waktu sehari itu ada 5. Dari mulai subuh, ke siang, zuhur, ke sore, asar, mau habis sore menjelang malam, maghrib, muncul malam, isya. Itu setiap hari 5 kali berganti waktu diperdengarkan oleh Allah. Hambaku, kamu harus bahagia. Hambaku, kamu harus sukses. Apapun pekerjaanmu, sukses. Apapun aktivitasmu, harus bahagia. Harus senang, harus tenang. Falah. Kuncinya apa? Salat. Diperdengarkanlah hayya 'alas shalah. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adzan. Maka kalimat yang diperdengarkan 5 kali sehari itu disebut dengan adzan. Dan satu-satunya lafaz yang diperdengarkan 24 jam di muka bumi ini tak pernah berhenti. Makanya setiap tempat terjadi perbedaan waktu sholat. Ya, di sini tadi subuhnya jam berapa? 4.13, 12, 49, 4.10. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu subuh. Ya, ini menandakan bahwa bukan dari tempat yang sama. Saya di Bekasi tadi 4.9. 4:09, sini 4:13. Jadi setiap detik, setiap menit, ini adzan, sana adzan, ini adzan, sana adzan, terus bersautan. Dan kalau kita dengarkan sedunia itu dari beda waktu, 24 jam diperdengarkan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa
Pasti salat, ya Allah, hayya 'alal falah. Dengar tuh baik-baik kata Allah. Salat akan mengantarkan engkau pada kebahagiaan. Salat mendekatkan engkau pada kesuksesan. Salat mengantarkan engkau pada kedamaian. Makanya kalau orang salat pasti tenang hatinya. Kalau nggak percaya silakan. Salat itu diantara manfaatnya mendatangkan ketenangan. Salat mendatangkan kesuksesan. Karena itu, salat bukan hanya ibadah yang diwajibkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi itu semuanya salat dan meminta umatnya salat. Hanya memang kita yang paling sempurna menunaikannya, caranya. Ya, dulu umat nabi-nabi lain juga salat. Contoh, Nabi Musa salat. Nanti diviralkan di Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Nabi Isa alaihi salam yang paling dekat ke Nabi Muhammad 600 tahun sebelum Nabi lahir, itu salat. Beliau salat. Diviralkan di Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Ya, sampai ke 33-nya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Salat. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kapan beliau mendapatkan berita gembira akan punya anak? Saat salat. Jadi berdoa, masuk ke mihrabnya Maryam, melihat Maryam punya banyak keistimewaan, maka beliau salat di mihrabnya itu. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Turun jawaban, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Jadi Nabi Zakaria itu dapat berita akan punya anak namanya Yahya saat salat. Di salat itu kalau dikerjakan bisa berdampak pada percepatan terkabulnya doa. Minta apapun dijawab sepanjang maslahat. Makanya nanti untuk umat Nabi Muhammad jangan tunggu, panggilan salatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan kata Allah. Di salat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan disuruh sholat. Pak, Bu, itu panggilan sholat. Perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kata Allah, hei hambaku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah sekarang bawa itu lewat sholat, minta solusi kepada Allah. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu belajar untuk meningkatkan kualitas hidup, dan bawa lewat sholat, minta solusi. Ternyata saat kita menunaikan sholat itu diperintahkan oleh Allah, minta punya masalah apa. Makanya kita katakan, begitu Allah perintahkan wasta'inu bis sabri wassalah. Hei, kalau punya masalah terima dengan sabar, minta tolong, minta solusi kepada Allah lewat salat. Maka ketika kita minta, kita robah kalimatnya dari wasta'inu kata perintah menjadi bentuk permohonan fi'il mudhari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ketika Anda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fikihnya begini, ucapkan di lisan, hadirkan dalam hati dan pikiran kita masalah apa yang sedang kita rasakan. Minta kepada Allah solusinya. Minta. Jadi bukan sekedar diucapkan. Karena hadis qudsinya berbunyi begini. Hadis qudsinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu, seperti yang kau perintahkan. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan. Hamba punya persoalan ini. Mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu. Berikan hamba solusi yang terbaik. Berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita. Maka apa yang terjadi? Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al.
Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang, aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri. Nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan. Tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, nggak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Poinnya adalah sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, wasiat beliau yang diviralkan di Al-Quran untuk semua keluarganya, sholat. Ada di Quran surah 19 Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Kata Allah, dan tercatat Ismail itu pernah berwasiat meminta semua keluarganya, hei, sholat, sholat, sholat. Jadi kalau kita mau urut sampai ke atas, semua sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Semua salat. Coba ulangi itu. Semua salat. Para nabi salat, para rasul salat. Anda bukan nabi, bukan rasul, nggak mau sholat dan pengen mudah hidupnya, pengen masuk surga Firdaus lagi, Anda sehat. Jadi ini pentingnya sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi diwajibkan, dipaksa dengan wajib itu supaya bahagia, supaya falah. Makanya kalau ada panggilan azan, cara memahaminya ini falah. Oh, ini solusi saya di sini nih, kebahagiaan saya ada di sini, kesuksesan saya ada di sini. Ya, makanya ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, labbaik, siap saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali, ya. Ketika seseorang dilatih lewat salat dan sudah mulai tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat salat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia, tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Jadi bukan kaya dulu, ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, merampok itu mungkar, korupsi, membunuh, menipu itu mungkar.
Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas, diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu tak-atik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat, sudah adzan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai adzan, la ilaha illallah, tenang, baru adzan, belum qomat. Itu setan. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau sholat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu sholat. Setelah beriman, amalan takwa pertama sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Jadi kalau sholatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau orang sholat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, nggak ada. Laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Nggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Nggak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik. Allah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya pasca sholat itu berubah. Maaf ya, Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad SAW tongkatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim dan selainnya. Tapi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dipraktekkan Quran itu pertama lewat sholat. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan hatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, hatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, hatam, perfeksionis zinanya. Itu. Membunuh itu, ya, mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah, pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali, itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah jahiliyah itu, berubah menjadi khairu ummah. Umat terbaik yang paling teladan, yang menginspirasi, yang pernah berkehidupan di bumi. Sampai persaksiannya dari Allah langsung, turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau ada orang dermawan, itu yang paling dermawan. Kalau ada orang sabar, itu yang paling sabar. Kalau ada pasar yang paling ideal, itu yang paling bagus. Berubah itu. Ya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Ayo kenal. Enggak. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Di antara pemimpin begal di zamannya. Dari kota Ghifar. Ghifar itu kampung begal asalnya. Ya, alhamdulillah. Masuk Islam. Datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasulullah.
Begitu masuk Islam, kata Jundub bin Junadah, ya Rasulullah, ausini au kama qala, berikan saya nasihat. Kata Nabi, pulang sekarang. Kata beliau, enggak, saya mau umumkan keislaman saya depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan. Sekarang orang masih belum tahu tentang Islam, nanti marah kamu dipukuli. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa bersyahadat sembunyi-sembunyi? Maka keluar ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'asyara Quraisyin, hei semua orang Quraisy. Datang orang, ushidu bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian mau apa? Dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah ya bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Datang menyampaikan, jangan teruskan. Kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Ghifar. Kalau lewat Ghifar gak akan berhasil niaga kita, katanya. Ya, karena akan dihabisi semua, ini orang Ghifar. Maka dibiarkan pergi, pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang, bang bung bang bung bang bung. Ternyata ada berita gembira, sekampung begal Ghifar itu masuk Islam semuanya, berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Ghifar, kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya, orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita Syekh Yasin dari Padang, maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah umrah haji, ana Ghafur al Masjid Raya al Pondok Indahi gitu. Itulah salat. Jadi salat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa 5 waktu, karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik, di setiap waktu kita bahagia, setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya, antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya, makanya kita datang, ya, menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita, diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, salat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah salat. Nah, dari sekian waktu yang 5 kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan muqaddimah tuh. Barusan muqaddimah. Baik. Kan kita salat berapa kali sehari? Kita hitung. 1, subuh. 2, zuhur. 3, keempat, yang kelima, isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya catat ya. 24434. Ya, kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik, bahagia.
nggak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau nggak sayang nggak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu, ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu, ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi muqaddimah makanya saya percepat ya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu. Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfadhu, hafidha yahfadh. Tapi kalau ada alif setelah hafidhu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya hafadha, yuhafidhu. Alifnya mufa'alah, bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafidhu 'alas salawati. Hei, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan sholat sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kolbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran di hati kita, sudah adzan. Nah, itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman nggak bisa, nggak punya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apaan nih? Toanya kencang banget, ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah adzan. Itu konfirmasi itu. Nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4 lewat 13 di sini. Ada yang nunggu dari jam 3. Padahal belum dipanggil. Ya. Masya Allah. Di Bekasi 4 lewat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Ingat dia. Nah, itu ciri beriman. Cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat. Standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 lewat 9. Jam 3 sudah bangun. Nunggu itu. Iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Tunggu. Kuat. Ada yang
sudah qomat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4:09, dia baru bangun jam 9:04. Tuh. Nah, ini iman lemah di bawah. Ciri standar karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu. Itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat di akhir ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu nggak tahu waktu sholat. Bahkan nggak sholat, itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat, bentuknya begini. Tulisannya alif, lam, waw, alif, ta maftuha begini. Alas, begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, as-salat, ada yang begini. Biar saja, enggak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-salat pakai alif, tak gini. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas salawati, taknya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud sholat fardu. Yang dimaksud sholat apa? Sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hei, saling jaga ya. Waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-sholatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian nggak cukup, ambil ke sini, maghrib, kemudian isya. Subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, isya. Lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu, ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya. Sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian thumma yas'aduna ila sama'. Kemudian mereka, para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah Maha tahu tentang hambanya. Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu, yang enggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan
subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul. Ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika, dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa di jama, nggak bisa di qasar. Ya, makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah, ya jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu, nggak bisa. Ya, maghrib masih bisa di jama dengan isya, isya di qasar, dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya, zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Dulu kisyamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain salat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di 2 jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat. Saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan. Ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya. Rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya. Kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar. Jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar. Jamaknya ashar. Rahasianya di mana?
Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu begini, saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi, ya, terus minta ampun juga diampuni, pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar, pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus belum minta apa saja diberikan, pilih mana? Minta 100 miliar potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa, pilih mana? Pilih salah satu, nggak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, udah refleks itu. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia nggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia nggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik, tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata nggak senang lihat yang nggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan, bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18. Yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17-nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh, tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi melebihi dunia dan seisinya. Melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Jadi memang subuh itu masih diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah subuh, jamaah bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Ya. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat, sangat takut itu. Ya, ada ini viral kisahnya, viral. Saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam, dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itu
Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuman berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai kajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah. Pasti ada yang kurang tepat. Pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya. Ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaAllah. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Ya Allah, jadikan pengajian kami pagi di siang hari ini pengajian yang Kau berkahi, dan bila pun kami berpisah, jadikan perpisahan kami mengantarkan pada kemuliaan yang lebih baik di sisimu. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di majlis ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya atau pekerjaannya, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan semua kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.